Pagi ini gilirannya Ustaz Dian, tapi karena Selasa depan saya ada undangan ngajar di UNISEL, Universitas Selangor Malaysia, selama 3 hari. Jadi kemarin saya beritahu untuk tuker. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat kembali melanjutkan kajian hadis Tarbawi. Hari ini ada tamu spesial, Pak Ketua PDM. Mestinya beliau yang di sini. Oke, hadis Tarbawi kita akan melanjutkan kajian hadis kita. Kemarin kita membahas tentang hadis keutamaan orang berilmu. Hari ini kita akan membahas tentang hadis kewajiban menuntut ilmu. Hadisnya cukup populer dan mungkin sebagian kita akan menganggap potongan hadis itu adalah sebuah hadis. An Anasin ibni Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisin fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub. Dari Anas bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah ilmu walau di negeri Cina. Sesungguhnya mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Sesungguhnya malaikat meletakkan fa innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub. Ada 2 hadis. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat yang lain, talabul ilmi faridah, menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Wa inna talibal ilmi, dan sesungguhnya pencari ilmu, yastaghfiru lahu kullu syai'in hattal hitana fil bahr, dimohonkan pengampunan kepadanya oleh segala sesuatu, bahkan oleh ikan-ikan di dalam lautan. Sebelum kita membahas tentang kandungan, itu ada 2 hadis. Hadis yang pertama itu dhaif, hadis yang kedua itu sahih. Kenapa menjadi dhaif dan kenapa menjadi sahih? Ada redaksi yang sama, ada redaksi tambahannya. Maka sebelum-sebelumnya saya tidak pernah membahas tentang kualitas hadis karena sudah sahih semua. Ini karena ada tambahan redaksi, maka perlu sedikit saya bahas. Hadis yang pertama adalah dalam ilmu hadis disebut masyhur non istilahi, yaitu dia sangat dikenal di kalangan kelompok tertentu. Jadi dulu yang pernah di madrasah atau di pesantren mesti mengenal utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walau di negeri Cina. Nah, ini nanti ada banyak pembahasan. Kenapa kok di negeri Cina? Kenapa kok tidak di Indonesia? Kenapa kok tidak di Amerika? Kenapa kok Cina? Kenapa tidak India? Dinilai maudhu dengan berpegangan penilaian Ibnu Taimiyah bahwa ungkapan ini tidak berasal dari Nabi. Karena ada tambahan utlubil ilma walau bisin. Utlubil ilma walau bisin fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sedangkan kata fa inna talabal ilmi faridatun itu yang baru, redaksi yang sahih. Karena ada tambahan utlubil ilmanya menjadi dhaif. Akhrajahu Al-Uqali dalam Ad-Du'afa, Ibnu Adi dalam Al-Kamil, Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Imam, dan Ibnu Adi Al-Bar. Al-Maqdisi menjelaskan kualitas hadis ini dengan mengutip pendapat Ibnu Al-Bar bahwa hadis ini datang melalui beberapa sanad yang semuanya ada cacatnya. Adapun yang lain berpendapat melalui banyak sanad yang mencapai tingkatan hasan. Nah,
hadis ini akan menjadi sahih, bukan akan menjadi sahih. Hadis sahih dengan redaksi berikut. Nah, tadi ada tambahan walau bisinnya menjadi dhaif, menjadi sahih dengan redaksi berikut. Talabul ilmi fardhah. Nah, tidak ada walau bisinnya. Menuntut ilmu adalah kewajiban ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Loh Pak, berarti muslimatin enggak usah sekolah. Ngono ya. Ala kulli muslimin. Kadang-kadang ditambahi ala kulli muslimin wa muslimatin. Di sini hadisnya ala kulli muslimin. Berarti ibu-ibu itu kalau dulu dikenal 3M atau 3M. Nek nama mobil itu apa? Kaca 3M gitu. Masak. Tapi sekarang kita temui banyak perempuan-perempuan itu sudah S2, S3, bahkan guru besar gitu ya. Ala kulli muslimin. Nanti ada penjelasannya kenapa muslimin kok enggak ada muslimatin. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitani fil bahr. Dan pencari ilmu itu dimohonkan pengampunan kepadanya oleh semua makhluk sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Bayangkan ikan-ikan yang ada di lautan itu ada berapa juta. Allah menciptakan sesuatu itu berlebihan karena sesuatu itu dibutuhkan oleh banyak orang. Contohnya dulu itu di mutolaah ada judulnya Al-Milhu. Al-Milhu itu adalah garam itu diciptakan oleh Allah sangat banyak, bahkan mungkin lebih banyak daripada beras, padi. Saya berpikir, apakah garam itu dibutuhkan lebih banyak? Kita kalau masak setiap hari mungkin lebih sering makan nasi daripada garamnya. Kemudian pikir bagaimana, apakah makhluk itu membutuhkan garam? Manusia paling membutuhkan garam untuk masakan paling 1 sendok, pucuk sendok. Lebih banyak nasinya. Tapi ternyata ikan di lautan itu tidak akan bisa hidup kalau airnya itu tawar. Karena kan air di laut kan asin semua. Bayangkan air laut sakmono kae kemudian disatno, nah itu garamnya sekian banyak, dan berapa juta miliar ikan yang membutuhkan garam itu. Makanya garam itu diciptakan sangat banyak karena memang kebutuhannya yang dibutuhkan banyak. Yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitani fil bahr. Jadi orang yang menuntut ilmu itu akan dimohonkan ampun oleh seluruh makhluk ciptaan Allah. Kemudian redaksinya menjadi sahih juga dengan kalimat berikut, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wallahu yuhibbu ighatsatal lahfan. Mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim dan Allah mencintai orang teraniaya yang minta pertolongan. Jadi mulai sekarang menuntut ilmu, kalau kata Cak Lontong itu, ilmu jangan dituntut. Ilmu dituntut itu ya koruptor gitu ya, terdakwa. Ilmu itu adalah wajib. Jadi kewajiban kita semua, tidak ada batasan. Pak, aku wis umur swidak, Pak, wis gak iso mikir. Itu seringkali alasan mahasiswa saya pasca di kampus itu pun sepuh-sepuh niku, Pak, wis gak iso nggarap tesis, Pak, wis sepuh. Senjatanya, padahal profesor itu ya umur 60-70 ku ya mikir. Itu adalah kualitas hadis. Sekarang kita akan membahas tentang kandungan. Apa sih kandungan dari hadis-hadis tersebut? Mencari ilmu adalah suatu kewajiban di mana saja dan dalam keadaan bagaimanapun pula. Di mana saja dan dalam keadaan bagaimanapun pula. Sebenarnya di mana saja itu tadi tidak harus di sini, di mana saja. Dan tempat itu jangan dijadikan alasan untuk Anda tidak sukses. Misalkan anaknya tes di UGM gak keterima, mari ngono moro-moro kuliah di Unmu Gresik,
Jangan kemudian wah saya kuliah di Unmu Gresik kemudian nanti tidak sukses. Jangan menjadikan alasan tempat untuk membuat Anda tidak sukses. Dulu setelah saya S1 di Ponorogo di Gontor itu, S2 itu dapat beasiswa ke Malaysia, ke Universitas Kebangsaan Malaysia. Kemudian ibu saya melarang karena kamu iku wis 10 tahun gak nang omah. Mari ape nak Malaysia. Sing ngancani ibu iki sapa? Akhirnya dengan berat hati saya menolak beasiswa itu. Dan sejak dulu harapan saya menjadi bisa kuliah di luar negeri itu pupus. Jadi teman-teman saya pada kuliah di Pakistan, pada kuliah di Malaysia, pada kuliah di Inggris, saya wis di Unmu Surabaya saja. Tapi kemudian saya dimotivasi oleh guru saya, jangan jadikan tempat belajar sebagai alasan tidak sukses. Nah akhirnya ya sudah menerima apa adanya, belajar. Alhamdulillah Allah memberikan yang lebih. Kalau dulu cita-citanya ingin jadi mahasiswa di luar negeri, sekarang diberikan rezeki oleh Allah bukan menjadi mahasiswa tapi menjadi dosen. Ini kan rencana yang luar biasa. Mungkin oleh gak mahasiswa mungkin gitu ya bahasanya Tuhan. Terus nang Indonesia aja. Bisa jadi nanti dulu kalau S2 di Malaysia mungkin ngajarin di Amerika paling gitu. Jangan menjadikan alasan tempat sebagai untuk kita tidak sukses. Yang kedua, dalam keadaan bagaimanapun pula, sakit, dalam keadaan perjalanan, saya paling suka perjalanan itu naik kereta. Karena apa? Suasananya tenang, bisa baca buku. Jadi waktu misalkan kemarin ke Jogja itu ke Unisa, Universitas Aisyah Jogja 5 jam itu saya bagi 1 jam membaca buku, 1 jam menulis, 1 jamnya tidur. Nah, karena di rumah itu belum tentu bisa membaca buku. Ya di riwuhi anake, di riwuhi bojone. Mas jupukno iku Mas, enak maca dimanapun, bagaimanapun, dalam keadaan sakit, di rumah sakit, membaca buku. Makna lau dalam bahasa Arab menunjukkan batas maksimal apapun yang terjadi. Contohnya pergilah ke sekolah walaupun hujan turun. Tadi ada kata-kata walau bisin, walaupun ke negeri Cina. Jadi tempat itu pergilah ke sana kalau memang ilmu itu ada di sana. Tapi sekarang kita sudah bisa kemana-mana tanpa kita harus kemana-mana. Kita bisa menjelajahi perpustakaan di Jogja tanpa kita harus ke Jogja, karena sekarang ada Digilib, digital library. Nah, jadi kita bisa searching sudah sampai sana. Tadi walau bisin itu adalah maudhu, tapi beberapa ulama banyak yang mengomentari, banyak yang memberikan pemaknaan terhadap walau bisin. Yang pertama adalah Al-Manawi dalam kitab At-Taisir Syarah Al-Jami As-Sahih memberikan arti sekalipun sangat jauh dengan alasan kewajiban menuntutnya. Jadi berangkat nek sekolah masio sepatu rusak. Nah, ada kata-kata masio, walaupun. Belajarlah yang rajin walaupun lampunya kadang lampu padam tidak mau belajar. Belajarlah yang rajin walaupun tempatnya jauh. Kemudian ini mubalaghah dalam jauhnya safar. Kemudian Faid Al-Qadir memberikan arti yang sama, yakni walaupun tercapainya ilmu harus mengadakan perjalanan yang sangat jauh seperti perjalanan ke Cina. Jadi hanya sebagai perumpamaan, karena Cina itu jaraknya jauh dari Jazirah Arabia. Kenapa kok Cina? Ya, karena Cina jauh dan sangat menderita. Nah, karena perjalanannya jauh, tidak ada pesawat, sangat menderita, maka harus ditempuh. Jika Anda tidak kuat dengan susahnya belajar, maka Anda harus kuat menerima.
Jika Anda tidak mau bersusah-susah dalam belajar, maka Anda harus menerima pahit-pahitnya. Abdullah bin Bas dalam Majmu' Fatawa, anjuran mencari ilmu walau di tempat yang sangat jauh, bukan berarti Cinanya. Jadi bukan karena Cinanya, Cina itu hanya sebagai ibarat karena negaranya waktu itu jauh dari Jazirah Arabia, sangat jauh. Untuk ke sana harus berbulan-bulan. Muhammad Abduh dalam Al-Manar memberikan komentar, mencari ilmu dengan siapa saja atau dari mana saja sekalipun bukan negeri muslim. Jadi boleh mencari ilmu di negeri non muslim kalau memang itu memang adanya di sana. Misalkan belajar tentang teknologi di Indonesia mungkin tidak banyak, adanya di luar negeri. Teman saya itu ada kuliah teknik Inggris di ITS sendiri, itu tidak punya museum tentang tsunami Aceh. Di sana itu lebih lengkap. Jadi hal-hal seperti itu yang misalkan di Indonesia tidak ada ahlinya, kita bisa belajar atau menuntut ilmu di negeri walaupun di sana minoritas muslim. Sekalipun jauh dari tempat tinggal, sekalipun menderita dan sulit, sekalipun datang dari non-muslim, atau sekalipun di negara minoritas muslim yang sudah maju, ilmu itu wajib kita tuntut. Jadi tidak mengenal jauh dekatnya, tidak mengenal sulit atau susahnya, tidak mengenal itu dari non-muslim, tapi hal-hal tertentu. Terus sekalipun di negara minoritas muslim yang sudah maju, kita boleh mencari ilmu di sana. Asalkan ilmunya itu ilmu yang baik, ilmu yang tidak menyesatkan. Tadi ilmu tidak dituntut. Nah, ini gambarnya salontok. Jangan menuntut ilmu karena ilmu tidak bersalah. Fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah, ini kata muslim itu memang mudzakkar, tetapi maknanya itu mencakup mudzakkar dan muannas. Kecuali kalau muslimatin itu hanya mencakup perempuan. Tapi kalau muslimin itu bisa mudzakkar, bisa muannas. Maka di sini perempuan itu juga diwajibkan untuk menuntut ilmu. Kalau zamannya Yai Dahlan dulu, perempuan itu kan ya di rumah, tapi kemudian diajak pengajian. Masa mencari ilmu seumur hidup. Nah, long life education. Kapan sih Pak menuntut ilmu itu? Ada batasannya? Tidak ada. Ya sampai kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan ibu sampai ke liang lahat, sampai kita itu meninggal dunia. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, hidup bahagia di dunia, ya menguasai ilmu. Barang siapa kepingin hidup di akhirat, juga menguasai belajar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Ya, semuanya ini berdasarkan ilmu. Jika kita ingin bahagia di dunia, kita harus menguasai ilmu. Ingin bahagia di akhirat, juga menguasai ilmu. Innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub. Nah, ini ada dua makna. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya. Malaikat itu punya sayap. Yang pernah diceritakan ketika Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril di Gua Hira, Jibril itu menampakkan wujud aslinya. Itu katanya sayapnya itu memenuhi seluruh langit dan bumi. Bayangkan berarti sekali mengepakkan sayap itu mungkin bumi bentuknya bagaimana, wallahu alam. Jadi malaikat itu memiliki sayap. Ini ada dua makna, makna majazi sama makna hakiki. Yakni malaikat hormat dan merendah terhadap penuntut ilmu. Kemarin sudah saya jelaskan perbedaan antara abid dengan alim, orang yang ahli ibadah dengan orang yang ahli ilmu. Itu derajatnya masih tinggi ahli ilmu.
Dengan sholat jamaah, sholat tahajud sampai apa gitu ya, dengan orang yang tekun mencari ilmu, itu derajatnya masih tinggi. Perbedaannya sama dengan kafadli ala adnakum, keutamaan saya, kata Rasul, dengan sahabat yang paling rendah. Nah, itu perumpamaannya. Sahabat yang paling tinggi dibanding dengan Nabi saja masih jauh, bagaimana dengan sahabat yang paling rendah? Makna hakikatnya, para malaikat menghamparkan sayapnya untuk diinjak atau diduduki para penuntut ilmu karena ridho terhadapnya. Jadi itu bentuk ketundukan malaikat. Malaikat kan tunduk dengan Nabi Adam ya, kecuali iblis. Itu mengindikasikan bahwa kita itu lebih mulia daripada malaikat. Malaikat tidak punya pikiran, tapi kita punya akal pikiran. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitani fil bahr. Semua makhluk ciptaan Allah itu memohonkan ampun kepada pencari ilmu. Kita ini sedang mencari ilmu, maka ikan-ikan di lautan itu memohonkan ampun kepada kita semua. Al-Manawi dalam kitab Taisir menjelaskan bahwa pencari ilmu ditulis istighfarnya sebanyak bilangan binatang. Jadi banyak sekali keutamaan orang menuntut, dan menuntut ilmu itu tidak harus di lembaga formal, di schooling society, masyarakat tanpa sekolah. Karena apa? Di Amerika sekolah itu membujui. Jadi anak itu sehingga dia memberontak. Bagaimana jika masyarakat itu mengindikasikan bahwa belajar itu tidak harus di bangku sekolah, tidak harus di bangku kuliah. Banyak sarjana yang memiliki ijazah tapi dia tidak berkualitas, dan banyak orang yang tidak memiliki ijazah tapi dia berkualitas. Gitu. Jadi ijazah itu tidak menunjukkan, ya mungkin secara formal untuk mencari pekerjaan iya, tapi kualitas seseorang itu jangan dinilai dari ijazahnya, ya dites. Saya itu dulu sempat, mohon maaf, melamar di sebuah tempat, ya karena saya S2-nya Indonesia. Loh, teman-teman mas S2-nya ini, jadi hanya sekedar dilihat ijazah S2-nya. Mestinya harus ada tesnya, mesti ada psikotes, mesti ada, itu yang melihat kualitas seseorang. Dengan ilmu manusia mengetahui haramnya menyakiti, haramnya menyiksa atau merusak burung. Karena kita punya ilmu, maka kita tahu, oh zakat itu wajib, oh sedekah itu harus dilakukan, disunahkan, kemudian sholat itu pahalanya sedang, karena kita memiliki ilmu. Maka di sini saya sering mengatakan, yang punya program one day one ayat atau one day one juz harus ditingkat, tidak hanya membaca tapi juga memahami. Karena tingkatannya membaca, memahami, merenungkan, mengkaji, mengamalkan. Membaca itu masih tingkatan yang paling rendah, ya, tapi masih mending daripada gak baca. Tapi yang sudah biasa one day one juz ditingkatkan menjadi memahami. Maka kemarin saya ada buku 365 renungan harian Al-Quran, one day one ayah. Ini maksudnya supaya sedikit ditingkatkan dari one day one ayah menjadi one day one ayah renungan. Jadi satu ayat direnungkan. Ini ada satu ayat dibaca, difahami artinya, direnungi. Apa ya maksudnya Allah menulis ini? Apa sih asbabun nuzul? Itu jauh lebih baik daripada membaca tapi tidak memahami. Apalagi kalau satu ayat itu one day one ayat diamalkan, nah, mungkin ada tingkatan. Ini bisa lagi membuat buku 365 renungan harian hadis. Nah, ini tentang menuntut ilmu. Kita jangan pernah bosan-bosan menuntut ilmu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan monggo silakan. Sama yang kemarin itu apa ya? Keutamaan menuntut ilmu, monggo. Fisika cuma satu orang yang muslim.
Abdussalam. Agak tidak kalah gitu ya. Kalau ada wah, masa mungkin nambah komentar nih. Jadi keutamaan ilmu itu sangat banyak, mungkin semua udah orang tahu, tapi keutamaan itu tidak membentuk perilaku. Itu enggak Bang kira-kira. Dari segi perankingan, mungkin kalau di Surabaya itu Petra, Universitas Petra, Kristen Petra itu jauh lebih tinggi daripada universitas jadi universitas Kristen lah itu dibandingkan dengan universitas Islam. Itu tadi SMK, perguruan tinggi. Apalagi kalau di ranking secara internasional ya mungkin Harvard yang paling tinggi sekali, Al-Azhar masih sangat di bawah. Moto begini Pak, sama-sama orang Barat, orang Islam punya moto tentang waktu. Barat itu punya moto the time is money, waktu adalah uang. Orang Islam punya moto yang lebih galak lagi, al-waktu kasaifi, waktu itu seperti pedang, ditaktohu koto'aka. Kalau kita tidak bisa menggunakan sebaik-baiknya waktu itu akan memotong kita. Dari segi moto saja itu lebih kejam kita, tapi dari segi praktek, mana yang lebih mempraktekkan waktu. Nah, naik lift, naik eskalator di Singapura itu, kalau kita di Surabaya naik eskalator kan diam Pak ya, karena eskalator itu sudah jalan. Kalau kita jalan itu ya emane-emane kan sudah jalan kok kita jalan. Akhirnya saya di luar negeri itu ya jalan diam di sebelah kiri, dari belakang disuruh minggir, disuruh ke kanan. Ternyata di sebelah kiri itu khusus untuk orang yang jalan. Jadi eskalator itu sudah jalan, dia jalan. Akhirnya saya kanan, tak lihat di depan nggak ada orang, di belakang nggak ada orang, saya sendiri yang diem. Akhirnya saya ikut jalan. Jadi seakan-akan mereka itu dikejar sesuatu, pokoknya aneh kesusu ketinggalan apa gitu. Sedangkan kita kan lewas nasi suwi. Dari segi waktu, apalagi dari ilmu yang fadilahnya sekian banyak sampai diamunkan, tapi gregetnya minat baca masyarakat Indonesia itu tidak naik-naik. Minat untuk menulisku itu mestinya perlu disubsidi. Kalau di BBM ya, tapi ya susah disubsidi kalau sing tuku. Sesekali itu investasi itu jangan perut ke bawah Pak. Investasi itu leher ke atas. Investasi perut ke bawah itu tuku mangan ya. Apa meneng? Investasi leher ke atas itu ya tuku buku. Jalan-jalan ke perpustakaan gitu ya. Ya, ini kelemahan umat Islam dari segi penerapan, implementasi, aplikasi itu masih sangat jauh. Maka di situ al ilmu bila amalin kasajari bila zaman. Ilmu tanpa diamalkan lebih baik membaca satu ayat kemudian diamalkan, langsung diamalkan. Makanya Ahmad Dahlan kan begitu. Al-Maun, semangatnya Al-Maun, bolak-balik ngaji Al-Maun. Yai kono ayat meneh. Nah, ditakoi sampean lho, ayat iki diamal mah. Nah, kan gitu. Jadi Muhammadiyah sebenarnya semangatnya itu mengamalkan Al-Qur'an. Mengadang itu kita harus membujui, kita itu dibujui terus. Kadang kalau kita melakukan sesuatu tujuannya itu Allah, tujuannya keikhlasan itu kadang nggak semangat. Misalkan tadi sekolah untuk apa ya untuk mencari ilmu, itu saja selesai. Kadang nggak semangat. Nulis untuk apa? Ya sekedar nulis, nggak semangat. Nulis diiming-imingi, engkau diterbitkan, mari dapat royalti dapat uang. Nah, sekolah nanti kalau lulus dapat kerja dapat uang bisa beli mobil lah. Ada semacam kayak iming-iming ngono ku, akhirnya sedok semangat. Tapi saya pernah mengatakan niat itu jangan pendek, niat itu dijauhkan. Misalkan saya pengen mahasiswa itu, saya sering kali bilang, sampean kuliah kayak apa? Yo biar dapat ijazah. Ijazah buat apa? Ijazah untuk mencari kerja. Kerja buat apa? Untuk dapat uang. Uang buat apa? Uang buat menafkahi istri, anak. Nah, itu akhirnya kemudian kuliahnya menjadi ibadah. Nah, kalau kuliah nyari ijazah titik, nah itu akhirnya tidak lillah.
Tapi kalau dipanjangkan niatnya untuk mendapat ijazah untuk mencari kerja untuk dapat uang untuk membantu, akhirnya niat kuliah ini menjadi ibadah. Tapi kalau dipendekkan tadi, maka saya seringkali memotivasi anak saya untuk kursus bahasa Inggris. Nang kursus bahasa Inggris, saya kursuskan di Kumon itu. Motivasi saya apa? Nek anak cilik engkau mlebu swarga, engkau dikasih pahala, itu kurang menarik. Jadi dia itu kepingin ketemu atau megang salju. Sampeyan kepingin megang salju lah, belajar bahasa Inggris untuk kuliah di luar negeri dah. Nanti di sana itu ada salju. Loh iya, semangat deh. Pengen tujuannya belajar bahasa Inggris itu hanya pengen megang salju lah, ya aneh. Belajar bahasa Inggris supaya bisa megang salju. Saya tadi cita-citanya tidak pernah kuliah di luar negeri, setidaknya anakku kudu kuliah di luar negeri. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.